see me break, call you up in 3 days, or send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away. One more. Selamat pagi, perkenalkan saya Trilistio ini SKM. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG kategori 1 angkatan kedua tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor UKG 2015 021 88296 akan melaksanakan PPL pertama dengan materi reproduksi virus. Selamat menyaksikan. Baik Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Apa kabar? Baik. Baik ya, puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan baik. Kita layak bersyukur sama Tuhan karena apa? Karena kita tetap dalam keadaan baik. Kalau kita tetap dalam keadaan baik, berarti kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, sebelum kita memulai belajar kita akan berdoa dulu. Untuk Reza, silakan sebagai ketua kelas untuk dipimpin doanya. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Baik, untuk berikutnya Ibu seperti biasanya akan mengecek kehadiran kalian. Alika? Hadir Bu. Hadir. Alia? Hadir Bu. Topan? Hadir Bu. Bulan Nopita? Hadir Bu. Bulan Ramadhani? Hadir Bu. Hadir semua berarti ya? Oke. Ibu sudah menyiapkan soal untuk pretest. Nah, soal ini tujuannya nanti ada di awal pretest, di akhir post-test. Tujuannya nanti supaya kita bisa memahami sampai di mana sih pemahaman terhadap materi pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang model dan struktur virus, ya kan? Ada yang masih ingat model virus itu seperti apa? Ada? Saya Bu. Oh ya, silakan. Jadi bentuk virus itu terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama bentuk batang dan berujung oval seperti peluru, yang kedua bentuk bulat, yang ketiga bentuk filamen atau benang, yang kelima bentuk polihedral. Yang keempat. Ya. Jadi itu tadi model atau bentuk dari virus. Ada yang berbentuk bulat seperti filamen. Minggu kemarin itu sudah Ibu jelaskan. Kemudian juga tentang materi struktur virus. Struktur virus terdiri dari apa saja? Ada yang ingat? Jadi benar, struktur tubuh virus itu begitu sederhana. Hanya terdiri dari kepala, leher, dan juga ekor. Organ reproduksinya mana, Bu? Lah kok bisa memperbanyak diri? Nah, hari ini kita akan bahas tentang materi ini. Kita akan bahas materi tentang reproduksi virus. Tujuannya apa sih kita belajar reproduksi virus ini? Tujuannya setelah kegiatan pembelajaran ini nanti diharapkan kita bisa menjelaskan sifat makhluk hidup dari virus itu. Yang kedua, bisa menjelaskan dan mengerti bahkan paham bagaimana sih cara virus itu bereproduksi. Kemudian, virus itu bereproduksi melalui 2 siklus. Ada yang namanya siklus litik dan lisogenik. Nanti diharapkan setelah kegiatan pembelajaran ini kita bisa paham dan membedakan siklus litik itu nanti seperti apa, siklus litik lisogenik itu seperti apa. Paham ya? Oke, kita akan menyimak video pembelajaran kita hari ini. Silakan dipahami dan dicatat kalau ada yang perlu dicatat. Pada siklus lisogenik, DNA virus menjadi bagian dari kromosom sel induk dan bereplikasi memanfaatkan replikasi sel induk. Sedangkan pada daur litik, DNA virus langsung menghancurkan DNA sel induk. Pada daur lisogenik, bakteriofag menempel pada sel induk dengan menempel pada reseptor khusus pada permukaan selnya. Kemudian virus menyuntikkan DNA-nya ke dalam sel induk. DNA virus kemudian menempel pada bagian khusus pada kromosom sel induk.
DNA virus ini kemudian disebut provirus. Setiap kali DNA bakteri bereplikasi, provirus juga bereplikasi. Dan setiap sel memelah, provirus juga akan terbagi pada setiap sel anakan. Setiap saat, provirus bisa meninggalkan kromosom sel induk dan memasuki siklus litik. Saat hal ini terjadi, seluruh DNA sel akan hancur dan bagian-bagian virus baru mulai terbentuk dan tersusun. Setelah itu, sel induk akan pecah dan melepaskan virus-virus baru. Pada daur litik, virus mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme pada sel, bereplikasi, dan menghancurkan sel induk. Bakteriofag mengenali dan menempel pada reseptor khusus pada permukaan sel induk. Virus kemudian menyuntikkan DNA-nya ke dalam sel induk. Di dalam sel induk, DNA virus menghancurkan seluruh DNA sel induk. Virus kemudian mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme sel induk untuk bereplikasi. Memanfaatkan material dalam sel, DNA virus membentuk bagian-bagian tubuh virus. Setelah terbentuk, bagian-bagian tubuh virus tersebut kemudian tersusun membentuk virus baru yang utuh. Sel induk kemudian pecah dan menyebarkan 100-200 virus baru. Setiap virus baru tersebut dapat memulai siklus baru dengan menempel pada sel-sel terdekat. Ya, selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Oke, kalau jelas, semuanya Ibu bagi ke dalam kelompok. Oke? Pokoknya ini aja Bu, soalnya udah kelompok belajar kami. Oh, baik. Ibu akan bagikan LAS-nya. Di dalam LAS ini ada artikel tentang penyakit COVID. Jadi ada beberapa permasalahan di situ. Nanti silahkan diidentifikasi, silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya, ya. Oke. Sudah terima semua ya LAS-nya ya? Sudah? Sudah. Oke, kelompok siapa dulu yang mau maju? Presentasi. Kelompok 4 untuk presentasi ke depan. Yuk kita beri tepuk tangan, biar semangat. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul replikasi virus yang akan dijelaskan oleh Renita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang replikasi virus. Penurunan jumlah korban COVID-19 itu dikarenakan masyarakat tidak menerapkan 3M, menjaga kesehatan dan tidak keluar rumah. Adanya faktor juga peningkatan jumlah korban virus 19. Dikarenakan tidak menerapkan 3M, faktor udara, keluar rumah, dan tidak menerapkan pola hidup yang sehat. Baik, di sini kami membuka sesi pertanyaan. Saya di sini dari kelompok 5. Jelas, Mbak? Enggak kedengeran ya. Baik, saya dari kelompok 5 ingin bertanya
litik dan misogenik. Baik, saya di sini akan menjawab dari kelompok 5. Pada siklus litik, sel inang akan pecah dan mati setelah terbentuk anakan virus baru. Siklus lisogenik terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus sehingga sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang, mohon diungkapkan. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi virus dan reproduksi virus yang akan dijelaskan oleh. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena yang berlebihan itu pasal saya ke dia. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil presentasi tentang replikasi virus dan reproduksi virus. Bagaimana cara pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus corona, yaitu yang pertama dengan cara melakukan pola hidup sehat seperti olahraga, makan secara teratur, berpakai masker, menjaga jarak. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Jawabannya mantap, kata kelompok 3. Kata kelompok 4 tadi mantap. Baik, oke, beri tepuk tangan untuk kita semua yang sudah presentasi. Semuanya sudah presentasi, hasilnya luar biasa. Replikasi virus terjadi menjadi 2, litik dan lisogenik. Litik itu ketika orangnya sakit, lisogenik ketika orangnya sehat. Paham ya? Virus yaitu virus hanya dapat bereplikasi bila dia hidup dalam sel inang atau sel makhluk hidup. Siklus replikasi virus dibagi menjadi 2, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik terjadi ketika sel inang dapat dikalahkan oleh sel virus. Sel ini bisa menyebabkan seseorang sakit atau bahkan meninggal. Sedangkan siklus lisogenik terjadi ketika sel virus dapat dikalahkan oleh sel inang. Siklus ini menyebabkan seseorang tetap sehat. Ya, jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari materi saat ini, yang pertama, virus, ingat, virus itu hanya bisa bereplikasi atau memproduksi dirinya ketika berada di dalam sel inang atau makhluk hidup. Ketika berada di luar, dia tidak bisa melakukan proses reproduksi. Nah, berarti untuk COVID-19 itu bisa kita cegah dengan cara supaya virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita dengan penggunaan masker, ya kan? Menjaga jarak, terus mencuci tangan. Di awal sudah ada soal pretest, di akhir ada soal post test. Boleh mulai dari sekarang. Untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas tentang peranan virus dalam kehidupan. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Yuk Mas, Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan selamat pagi.